Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi dengan judul persamaan beda hingga. Mengapa metode beda hingga? Dalam berbagai bidang sains dan rekayasa, banyak fenomena alam seperti perpindahan panas, aliran fluida, dan perambatan gelombang jelas menggunakan persamaan diferensial. Namun, tidak semua persamaan diferensial memiliki solusi analitik yang mudah atau bahkan dapat diperoleh secara langsung. Oleh karena itu, diperlukan yaitu metode numerik yang mampu memberikan solusi pendekatan. Di sisi lain, komputer tidak dapat bekerja dengan konsep limit seperti yang digunakan dalam kalkulus. Komputer hanya dapat melakukan perhitungan menggunakan angka-angka nyata pada titik-titik tertentu yang nilainya sudah diketahui. Karena itu, diperlukan suatu cara untuk mengubah persoalan kontinu menjadi bentuk dapat diproses oleh komputer. Metode beda hingga hadir sebagai solusi dari permasalahan tersebut. Prinsip dasarnya adalah mengganti turunan dengan selisih nilai fungsi pada dua atau titik yang berdekatan. Dengan pendekatan ini, persamaan diferensial dapat diubah menjadi persamaan aljabar yang lebih mudah dihitung secara numerik. Sebagai contoh sederhana, untuk mengetahui seberapa cepat suhu berubah, kita dapat mencatat suhu saat ini dan suhu menit kemudian. Laju perubahan suhu dapat diperkirakan dari selisih kedua nilai suhu tersebut dibagi selang waktunya. Prinsip sederhana inilah yang menjadi dasar dari metode beda hingga. Selanjutnya, konsep dasar diskretitasi domain. Langkah awal dalam metode beda hingga adalah melakukan diskretitasi domain. Diskretitasi merupakan proses mengubah domain kontinu menjadi jumlah titik diskret yang berjarak sama. Pada setiap titik tersebut, nilai fungsi dianggap diketahui sehingga dapat digunakan dalam perhitungan numerik. Dengan cara ini, masalah yang semula berupa permasalahan diferensial yang melibatkan turunan dapat diubah menjadi sistem persamaan aljabar yang lebih sederhana dan dapat diselesaikan menggunakan komputer. Titik-titik diskret pada domain dapat dinyatakan dengan persamaan xi sama dengan xo tambah i dikali h, atau i sama dengan 0,1, 0,2 sampai seterusnya, di mana H merupakan ukuran langkah atau step size atau jarak antar titik. Nilai H sangat mempengaruhi ketelitian hasil perhitungan. Semakin kecil nilai H, maka semakin banyak titik yang digunakan, sehingga pendekatan yang diperoleh akan semakin mendekat kondisi sebenarnya dan menghasilkan tingkat akurasi yang lebih tinggi. Melalui proses diskretitasi ini, komputer dapat melakukan perhitungan numerik secara sistematis untuk menyelesaikan berbagai permasalahan teknik dan sains yang sulit diselesaikan secara analitik. Ya, jadi perlu dipahami bahwa seluruh rumus dalam skema beda hingga diturutkan dari satu teorema dasar, yaitu Dirac-Taylor. Teorema ini menyatakan bahwa nilai suatu fungsi pada titik x kurang i tambah h dapat diprediksi secara matematis menggunakan nilai fungsi itu sendiri beserta turunan-turunannya di titik awal x kurang i. Persamaan utamanya berbunyi f dari x kurang i tambah h sama dengan f dari x kurang i ditambah h dikali turunan pertama f di titik x kurang i ditambah h kuadrat per 2 faktorial dikali turunan kedua f di titik x kurang i ditambah h pangkat 3 per 3 faktorial dikali turunan ketiga f di titik x kurang i dan seterusnya. Jika dibedah secara mendalam, komponen f dari x kurang i merupakan nilai awal yang telah diketahui pada titik posisi saat ini. Kemudian suku h dikali turunan pertama f di titik x kurang i melambangkan kontribusi kemiringan grafik yang dikalikan dengan jarak langkah h. Selanjutnya, suku h kuadrat per 2 faktorial dikali turunan kedua f di titik x kurang i merupakan kontribusi kelengkungan grafik, di mana nilainya akan mengecil secara eksponensial seiring mengecilnya nilai h. Sementara itu,
suku pangkat 3 ke atas sengaja dieliminasi atau dibuang dalam proses komputasi. Penghilangan suku-suku inilah yang menjadi sumber utama dari galat pemotongan. Oleh karena itu, kunci utama metode ini adalah semakin kecil nilai H, maka suku yang dibuang akan semakin kecil sehingga menghasilkan aproksimasi yang semakin akurat. Berdasarkan ekspansi dari Taylor tersebut, kita dapat menurunkan dua metode pendekatan turunan pertama yang diawali dengan metode selisih maju. Metode ini berorientasi ke depan dengan membandingkan nilai fungsi di titik sekarang, yaitu X kurang I, dengan nilai fungsi di titik satu langkah berikutnya, yaitu X, I, tambah 1. Formulasinya dibaca sebagai turunan pertama F di titik X kurang I nilainya mendekati buka kurung F dari X kurang I ditambah 1 dikurangi F dari X kurang I tutup kurung. Kemudian dibagi H. Skema ini sangat ideal digunakan apabila data langkah ke depan telah tersedia dan komputasi bergerak secara sekuensial dari kiri ke kanan. Karakteristik utama dari selisih maju adalah memiliki galat pemotongan berorde H, yang berarti jika H diperkecil 2 kali, maka galat akan berkurang 2 kali lipat. Titik komputasi yang digunakan adalah X kurang I dan X kurang I tambah 1. Kelebihannya adalah sangat mudah diimplementasikan dan sesuai untuk skema eksplisit, namun kekurangannya terletak pada tingkat akurasi yang dihasilkan relatif rendah. Pendekatan kedua adalah metode selisih mundur yang berorientasi ke belakang dengan membandingkan nilai fungsi di titik sekarang, yaitu X kurang I, dengan nilai fungsi di titik satu langkah sebelumnya, yaitu X kurang I kurang 1. Formulasinya dibaca sebagai turunan pertama F di titik X kurang I, nilainya mendekati buka kurung F dari X kurang I dikurangi F dari X kurang I kurang 1. Kemudian dibagi H. Skema ini umumnya diintegrasikan pada model implisit yang membutuhkan kestabilan tinggi, meskipun beban komputasinya menjadi lebih berat. Metode selisih mundur ini memiliki galat pemotongan yang sama, yaitu berorde pertama atau orde H, dengan melibatkan titik komputasi X kurang I kurang 1 dan X kurang I. Kelebihan metode ini sangat stabil untuk penyelesaian persamaan jenis parabola maupun hiperbolik serta lazim diterapkan pada metode implisit Euler. Tetapi akurasi yang dihasilkan juga tetap relatif rendah. Kesimpulannya, baik metode selisih maju ataupun metode selisih mundur memiliki peran spesifik yang sangat melengkapi dalam pemodelan numerik, di mana pemilihan skema yang tepat sangat bergantung pada jenis persamaan dan stabilitas yang dibutuhkan oleh sistem komputasi. Analisis numerik digunakan untuk mengaproksimasi turunan fungsi yang kompleks secara efisien. Berikut adalah transisi komputasi dari turunan pertama skema selisih sentral menuju konstruksi turunan kedua. Pertama, turunan pertama skema selisih sentral. Turunan pertama didekati menggunakan dua titik yang mengapi target, yaitu XI-1 dan XI+1. F aksen ke I mendekati F dari X ke I ditambah 1 dikurangi F dari X ke I minus 1 per 2H. Skema ini otomatis mengeliminasi suku galat orde pertama. Hasilnya, akurasi meningkat signifikan pada orde galat orde H kuadrat, yaitu 0,01. Keterbatasannya, skema ini tidak dapat digunakan di titik paling ujung domain. Yang kedua, jembatan relasi ke turunan kedua. Jika turunan pertama selisih sentral hanya mengevaluasi jarak antara dua titik luar, maka turunan kedua memerlukan keterlibatan titik pusat, XI, untuk menangkap perubahan kelengkungan grafik. Hal ini memperluas struktur komputasi menjadi stensil 3 titik. Turunan kedua, stensil 3 titik. Penjumlahan ekspansi Taylor arah maju dan mundur menghasilkan aproksimasi turunan kedua, yaitu F aksen ganda X ke I mendekati F dari X ke I ditambah 1 dikurangi 2 kali F dari X ke I ditambah F dari X ke I minus 1 per H kuadrat. Skema ini bekerja dengan distribusi koefisien simetris, yaitu berbobot plus 1 di kiri, minus 2 di tengah, dan plus 1 di kanan, dengan tingkat akurasi yang tetap terjaga tinggi pada orde galat orde H kuadrat.
Kesimpulan dan aplikasi. Formula turunan kedua berbasis prinsip selisih sentral ini merupakan fondasi utama untuk menyelesaikan persamaan diferensial parsial pada persamaan panas, yaitu untuk memodelkan distribusi temperatur. Persamaan Poisson untuk kasus elektrostatika dan mekanika fluida. Analisis tegangan struktur untuk memprediksi beban mekanis. Pada contoh ini, kita membandingkan 3 skema diferensiasi numerik untuk menghitung turunan pertama fungsi pada titik X sama dengan 2 dengan langkah H sama dengan 0,1. Pertama, nilai eksak dari kalkulus ada 15 yang diperoleh dari turunan fungsi tersebut dan disubstitusikan dengan X sama dengan 2. Nilai ini digunakan sebagai acuan untuk menghitung galat. Kemudian, nilai fungsi yang diperlukan yaitu F1,9 sama dengan 5,579, F2,0 sama dengan 7,000, dan F2,1 sama dengan 8,581. Pada skema selisih maju, diperoleh nilai turunan sebesar 15,81 dengan galat 0,81. Pada skema selisih mundur, diperoleh nilai 14,21 dengan galat 0,79. Sedangkan pada skema selisih sentral diperoleh nilai 15,01 dengan galat hanya 0,01. Dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa selisih sentral memberikan hasil yang paling mendekati nilai eksak. Galatnya jauh lebih kecil dibandingkan selisih maju maupun selisih mundur. Penerapan metode beda hingga untuk menyelesaikan persamaan diferensial nilai batas. Langkah pertama adalah diskretisasi interval, yaitu membagi domain A, B menjadi beberapa bagian. Nilai pada batas sudah diketahui, sehingga yang dicari adalah nilai pada titik-titik di dalam interval. Langkah kedua, turunan kedua U diganti menggunakan beda sentral sehingga persamaan diferensial diubah menjadi bentuk aljabar yang lebih mudah dihitung. Selanjutnya, semua persamaan tersebut disusun menjadi sistem persamaan linear berbentuk matriks tridiagonal. Dan terakhir, sistem tersebut diselesaikan menggunakan algoritma Thomas yang lebih efisien karena hanya membutuhkan orde operasi O dalam kurung N sehingga lebih cepat dibandingkan Gauss biasa yang berorde O dalam kurung N pangkat 3. Aplikasi metode beda hingga di dunia nyata. Metode beda hingga di dunia nyata banyak digunakan pada beberapa kegiatan, misalnya pada simulasi panas, distribusi temperatur di CPU, mesin, gedung, dan reaktor nuklir. Setiap chip komputer dirancang dengan simulasi panas berbasis beda hingga. Yang kedua ada prediksi cuaca. Model cuaca global seperti BMKG menggunakan jutaan persamaan beda hingga untuk memprediksi hujan dan angin. Yang ketiga ada aerodinamika. Desain sayap pesawat dan kendaraan. Tim Formula 1 mensimulasikan aliran udara sebelum membangun satu komponen pun. Yang keempat ada analisis struktur. Menghitung tegangan pada jembatan, gedung, dan bendungan, memastikan tidak runtuh sebelum dibangun. Yang kelima ada keuangan. Harga opsi saham dihitung dengan beda hingga di semua bank dan lembaga keuangan besar di dunia. Dan yang keenam ada simulasi obat. Pemodelan difusi obat dalam jaringan tubuh untuk menentukan dosis dan frekuensi yang optimal dan aman. Jadi, kesimpulan pada presentasi kami ada 5 bagian. Yang pertama, metode beda hingga. Mengaproksimasi turunan menggunakan selisih nilai fungsi pada titik-titik diskrit berjarak sederhana namun sangat kuat. Yang kedua, ada 3 skema utama. Selisih maju, selisih mundur, dan selisih sentral. Sentral lebih akurat karena galat orde pertamanya saling menghilangkan. Yang ketiga, ada turunan kedua. Stensil dengan galat digunakan untuk persamaan panas, Poisson, dan analisis struktur. Yang keempat, galat dan nilai H optimal. Ada tarik-menarik antara galat pemotongan dan galat pembulatan. Pilih H yang tepat untuk hasil yang terbaik. Dan yang kelima adalah stabilitas dan konvergensi. Konsistensi dijumlahkan dengan stabilitas akan menghasilkan konvergensi. Skema eksplisit perlu syarat CPL agar tidak meledak.